Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Prakoso dengan NPM 379. Saya Muhammad Aulia dengan NPM 482. Saya Sahrul Gunawan Ramdhani dengan NPM 508. Pada kali ini kami akan mempresentasikan jurnal penerapan algoritma Evolving Neural Network untuk prediksi curah hujan. Langsung saja. Informasi cuaca dan iklim mempunyai andil sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan. Oleh karena itu, sangat bijaksana apabila informasi cuaca dan iklim diperhatikan dan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, baik pada waktu sebelum maupun selama melakukan kegiatan. Selain itu, informasi cuaca atau iklim mempunyai peran dalam memantau anomali atau perubahan iklim secara global sebagai dampak peningkatan aktivitas manusia. Data curah hujan biasanya tercatat secara harian. Mereka membuktikan bahwa GRNN memiliki kelebihan ketika proses fitting dan prediksi dibandingkan dengan backpropagation neural network dan metode stepwise regression analysis. Lalu, untuk rumusan masalah, akurasi prediksi curah hujan saat ini belum begitu akurat, sehingga perlu pendekatan yang dapat menghasilkan prediksi curah hujan yang lebih akurat. Penelitian ini dapat menggunakan algoritma Evolving Neural Network sebagai pendekatan untuk memprediksi curah hujan. Tujuan dari penelitian ini untuk menerapkan algoritma Evolving Neural Network untuk memprediksi curah hujan yang lebih akurat. Lalu untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi penulis, dapat menerapkan dan menggunakan teori yang didapat di bangku kuliah, terutama yang berhubungan dengan algoritma Evolving Neural Network. Lalu yang kedua, bagi instansi, hasil penelitian diharapkan mampu menjadi alat prediksi cuaca, curah hujan BMKG. Lalu yang ketiga, bagi pembaca, dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang bagaimana penerapan algoritma Evolving Neural Network dalam studi kasus data curah hujan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjau pustakanya. Yang pertama ada hujan, curah hujan dan juga iklim. Untuk hujan sendiri, kita tahu hujan adalah sebagai parameter dan juga sekaligus sebagai fenomena cuaca ya. Untuk curah hujan sendiri adalah volume air yang dibagi luas dengan alasnya. Nah, karena merupakan perbandingan volume dan luas alas, maka berapapun luasnya, jika pada hujan yang sama, maka tinggi air hujan atau curah hujan akan selalu sama. Kemudian untuk iklim sendiri itu adalah karakter cuaca ya, karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kemudian ada data mining. Untuk data mining sendiri adalah proses pengumpulan data dan juga pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data tersebut. Data mining ini memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai sarana untuk menjelaskan, kemudian untuk konfirmasi, dan untuk eksplorasi. Nah, data mining ini juga memiliki beberapa metode seperti association, classification, regression, dan juga clustering. Kemudian ada yang ketiga ada neural network. Neural network itu adalah otak dari machine learning. Kenapa? Karena kenapa disebut otaknya machine learning? Karena cara kerjanya itu mirip dengan otak manusia. Jika pada manusia itu terdapat sel yang berisi dengan nukleus, maka neural network atau pada machine learning ini mempunyai nodes yang keduanya juga sama, saling terhubung. Nah, dengan adanya jaringan ini, maka machine learning bisa mempelajari pola-pola dalam data secara mandiri. Untuk penerapannya sendiri, mungkin sudah banyak ya diadopsi pada program atau aplikasi yang mungkin juga sering kita gunakan sehari-hari. Misalnya pada aplikasi keuangan atau investasi, neural network digunakan untuk memberikan prediksi mengenai pergerakan entitas saham atau dan lain sebagainya. Kemudian ada evolving neural networks. Evolving neural network adalah sebuah cara pembuatan antar neuron pada layar berbeda dengan menggunakan prinsip algoritma genetika. Nah, di sini ada struktur algoritmanya. Saya akan bacakan
proses algoritmanya. Yang pertama ada encoding atau encoding representasi kromosom. Setiap gen ini akan mempresentasikan bobot antara dua neuron di layer yang berbeda. Kemudian yang kedua untuk menentukan populasi awal dari kromosom atau initial population. Bobot awal ditentukan acak dari jangka 0 sampai dengan 1. Bobot dalam kromosom ini akan dievaluasi oleh generator GA atau genetika atau algoritma genetika. Kemudian yang ketiga ada menghitung nilai objek setiap kromosom. Mean absolute percentage error atau disingkat dengan MAPE ini digunakan sebagai fungsi untuk mengevaluasi simpangan data training selama proses training. Jadi MAPE ini digunakan untuk mengevaluasi data training nanti selama proses training. Nah, sini ada 4 perhitungan. Di sini yang pertama untuk menghitung output dari hidden layer, kemudian yang kedua untuk menghitung output dari output layer, yang ketiga untuk menghitung error, dan juga yang keempat untuk mengevaluasi nilai MAPE itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat ada fungsi fitness atau compute fitness value. Ini adalah suatu individu dievaluasi berdasarkan suatu fungsi tertentu ya sebagai ukuran dari nilai kualitasnya. Kemudian yang kelima ada seleksi orang tua. Kemungkinan populasi dari setiap kromosom S ya, terpilih sebagai orang tua. Yang keenam ada mutasi silang atau crossover. Di sini algoritma genetika menjalankan operator mutasi silang terhadap pasangan orang tua berdasarkan probabilitas tertentu. Operasi yang digunakan adalah operasi 2 titik atau 2 point crossover. Kemudian ada mutasi. Di sini operator GA atau algoritma genetika ini menjalankan mutasi pada setiap kromosom. Di sini operasi yang digunakan adalah mutasi 1 titik untuk mendapatkan solusi yang optimal. Yang ke-8 ada strategi elite. Operasi ini dilakukan adalah memilih 50 solusi teratas berurutan untuk mempertahankan kualitas solusi yang ada pada setiap generasi. Kemudian yang 9 ada seleksi atau replacement. Populasi baru yang dihasilkan dari proses sebelumnya ini akan menggantikan seluruh prosesi generasi lama. Ya, nanti populasi baru ini akan menggantikan populasi yang generasi yang lama. Kemudian yang ke-10 ada kriteria penghentian atau stopping kriteria. Nah, di sini jika jumlah generasinya telah sama dengan nilai maksimumnya, maka proses ini akan berhenti. Nah, jika belum sama, maka prosesnya akan kembali ke langkah yang ketiga. Kemudian yang 11 ada prediksi. Fungsi MAPE di sini digunakan untuk mengevaluasi akurasi dari setiap prediksi yang dihasilkan oleh Evolving Neural Network ini. Oke, saya Muhammad Ulia. Kali ini saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh jurnal dengan judul Penerapan Algoritma Evolving Neural Network untuk Prediksi Hujan. Dan di sini kita masuk ke bagian metode penelitian. Ada beberapa tahapan metode penelitian yang digunakan. Ada 5 tahapan metode penelitian. Yang pertama kita mulai dari pengumpulan data. Sebelum kita melakukan penelitian tersebut, diwajibkan kita untuk melakukan pengumpulan data, yaitu pada kasus ini kita menggunakan data curah hujan yang kita dapatkan dari website BMKG. Kemudian data tersebut kita olah dan kita harus mencari data yang memiliki beberapa parameter, sehingga harus direkapitulasi terlebih dahulu. Dengan beberapa atribut data yang di dalamnya yang telah kita dapatkan ada data atribut waktu, curah hujan, dan kelembaban suhu. Dan ini adalah gambar data seperti yang kita cari. Yang di bawah ini terdapat 120 baris data. Kemudian masuk ke metode berikutnya, yaitu metode yang diusulkan berdasarkan relate research pada bab sebelumnya. Kita menggunakan metode Evolving Neural Network karena metode ini dinyatakan lebih akurat, sehingga metode yang diusulkan untuk memprediksi curah hujan yaitu metode INN dengan menggunakan MATLAB 200GB sebagai implementasi. Dan ini adalah gambar dari neural network backpropagation dan hasil coding MATLAB-nya. Dan sini ada 3 jenis, training, validation, dan testing, dan ada beberapa sampel MSE dan R. Dalam MSE di sini menunjukkan beberapa grafik. Yang warna biru itu train, yang hijau validation, dan yang merah test.
Dan yang titik-titik itu ya adalah base. Masuk ke metode kelima, yaitu model Evolving Neural Network yang menggunakan 5 parameter penting algoritma genetika, yaitu tipe crossover dan nilainya, tipe mutasi dan nilainya, serta tipe seleksinya. Kita menggunakan ini mengatur dengan menggunakan eksperimen Taguchi. Eksperimen ini digunakan untuk pengaturan parameter. Pendekatan dilakukan dengan perhitungan signal to noise untuk mendapatkan kombinasi yang lebih baik. S atau N didefinisikan nih, rumusnya pada gambar di bawah. Dan ini ada beberapa keterangan di bawah. Dan kode untuk level masing-masing parameter tersebut. Dan di sini ada 5 parameter. Parameter code, crossover yang dilambangkan dengan A, mutasi B, seleksi C, dan lain-lain. Dan ini ada 4 level untuk tabel tersebut. Dan kita masuk ke nilai map, sorry. Yang di sini ada population dan ada beberapa nilai yang dari parameter yang sudah kita masukkan dengan warna masing-masing sudah mewakilkan. Oke, dalam ujian ini kita akan menggunakan populasi 50 sebagai populasi awal untuk percobaan dengan data curah hujan sebagai input target. Kita melakukan 3 kali percobaan algoritma genetika atau tanpa neural network dengan populasi 50 dan parameter masing-masing operator kita setting sesuai rencana. Kemudian kita menghitung rata-rata S atau N rasio setiap tingkat faktor. Hasilnya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang di atribut faktor ada 4 level dan memiliki atribut lainnya A, B, C, sampai D. Dan dari tabel di atas, kombinasi terbaik pengaturan parameter dapat ditemukan sebagai A3, B1, C4, D4, dan E2. Kita masuk ke bawah untuk hasil eksperimen, evaluasi tiap struktur, menunjukkan ada arsitektur FFN dan evaluasinya berapa input. Masukkan input 4 dan ini ada gambar grafik validasi hasil. Oke, kita masuk ke hasilnya. Terlihat pada gambar evaluasi grafik yang ditunjukkan di sini bahwa nilai MSE, RMSE, MAP, dan MAD dapat dihasilkan oleh NNN jauh lebih kecil daripada BPNN. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma NNN memprediksi curah hujan yang lebih akurat daripada BPNN Levelberg-Marquardt dan BPNN Scalp Conjugate Gradation, serta prediksi BMKG, dengan tingkat keakuratan prediksi sebesar 85%. Terima kasih. Lalu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian dilakukan dari tahap awal hingga pengujian dan pengukuran, penerapan INN ini memiliki prediksi curah hujan dengan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma BPNN dan prediksi BMKG. Sehingga dengan adanya penerapan algoritma INN mampu memberikan solusi bagi petugas maupun petani dan mampu menjadi alat prediksi curah hujan yang dapat digunakan oleh stasiun klimatologi BMKG di setiap kota maupun kabupaten. Lalu untuk saran, berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran, penerapan INN memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dalam prediksi curah hujan. Namun, beberapa hal yang perlu disampaikan untuk penerapan INN yang lebih baik, yaitu data sebagai sumber masukan bagi sistem dapat lebih rinci per hari dan dengan jumlah lebih banyak lagi. Genetik analisis dapat memperbaiki pembobotan neural network. Walaupun demikian, perlu optimasi lebih lanjut, misalnya dengan prinsipal komponen analisis ataupun logika fasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akurasi prediksi curah hujan. Baik, itu presentasi dari kami. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.